Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Neng Nenden Febriani dari kelas 1D Prodi PGSD. Saya akan memaparkan tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Al-Quran merupakan kitab suci dalam agama Islam yang menjadi sumber utama ajaran dan petunjuk hidup bagi umat muslim. Terdiri dari 114 surah, Al-Quran mengandung wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pedoman, Al-Quran memberi panduan moral, etika, dan hukum, serta membentuk akhlak serta kehidupan sosial. Pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran penting untuk meningkatkan iman dan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memiliki beberapa nama yang dinyatakan sendiri, di antaranya adalah Al-Quran karena sifatnya untuk dibaca. Lalu Alkitab karena Al-Quran merupakan wahyu yang sama seperti kitab-kitab yang lainnya. Al-Furqan karena isi Al-Quran tentang pembeda antara hak atau benar dan yang batil itu yang sesat. Al-Zikr karena Al-Quran mengingatkan pada manusia pada jati diri yang sesungguhnya. Lalu Al-Tanzil karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan lebih dari 6.000 ayat yang tersusun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jika dikaitkan dengan tempat diturunkannya, ayat Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah yaitu surat ataupun ayat yang umumnya pendek, sedangkan ayat Madaniyah ayat atau suratnya pada umumnya itu panjang. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran memiliki fungsi yaitu Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqan artinya pemisah, As-Sifa artinya penyembuh, Al-Mau'izah artinya nasihat sebagai mukjizat dan penguat ajaran Rasul. Hikmah diturunkannya Al-Quran menurut Rosihon Anwar. Yang pertama, memantapkan hati Nabi, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, memudahkan dihafalkan dan dipahami, mengikuti setiap kejadian yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran, dalam melakukan penahapan dalam penerapan syariat. Lalu untuk membuktikan bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Adapun metode untuk memahami Al-Quran diantaranya adalah terjemah, tafsir, dan takwil. Kita sebagai muslim harus memahami langkah-langkah diantaranya memantapkan keimanan terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah, mempelajari dan memahami, mengamalkan Al-Quran dengan hati yang ikhlas,
mendakwahkan karena Al-Quran adalah pedoman hidup setiap umat muslim. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis secara bahasa yaitu suatu yang baru. Sedangkan para ulama mendefinisikan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Hadis mendefinisikan segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwal. Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dalil yang berkaitan dengan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yaitu satu, perintah untuk merealisasikan ajaran Rasulullah terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian perintah untuk mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disatu nafaskan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 132. Ajakan agar kaum muslimin selalu menyambut ajakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Anfal ayat 24. Peningkatan ketaatan seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 80. Fungsi hadis diantaranya adalah bayan al-takrir, menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Bayan at-tashri, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Adapun sejarah hadis, diantaranya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Pada zaman Khulafa al-Rasyidin, sepeninggalan Nabi, para sahabat fokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Selanjutnya, pada masa sahabat kecil dan tabi'in, periwayatan hadis pada masa ini sangatlah hati-hati. Pada masa kodifikasi hadis, upaya mengantisipasi pemalsuan hadis yang terjadi akibat konflik politik pada masa ini. Masa seleksi dan penyempurnaan pengembangan sistem penyusunan kitab hadis. Adapun unsur pokok hadis yaitu diantaranya sanad adalah sandaran, sesuatu yang kita jadikan sandaran. Yang kedua, matan atau al-mat. Menurut bahasa berarti ma'ittafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Selanjutnya, rawi. Al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam pembahasan ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.